Kita tentunya harus paham, Bapak dan Ibu, bahwasanya ketika kita menjadi Muslim, kita tidak hanya dituntut bagaimana kita beribadah, tapi kita dituntut bagaimana kita juga harus paham dan harus perhatian dengan kondisi dan keadaan. Islam itu tidak menumpulkan sensitivitas kita untuk mengerti bagaimana kondisi yang sedang terjadi. Salah besar kalau kita mempelajari tauhid ketika kita mengkaji sunnah, lalu akhirnya tumpul sensitivitas kita terhadap kondisi dan keadaan. Karena sekali lagi, sunnah itu menekankan kita supaya kita selalu sensitif dengan kondisi dan keadaan. Karena setiap kondisi dan keadaan melahirkan berbagai macam rumusan amal yang berbeda-beda. Jadi maaf ya, salah kalau ada orang masuk masjid lalu memperhatikan dirinya sendiri, dia tidak paham kondisi apa yang sedang terjadi, lalu dia tidak peduli tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang berkecamuk, lalu dia hanya memanjangkan sujudnya dan hanya memikirkan egosentrisnya dalam kenikmatan ibadah saja, maka sesungguhnya itu bukan sunnah yang benar. Ketika kita paham bahwasanya Islam dan sunnah mengkondisikan kita supaya kita beribadah sembari kita juga sensitif dengan kondisi dan keadaan, mana dalilnya bahwasanya sunnah itu merupakan sebuah bunga rampai, di dalamnya petunjuk supaya kita sensitif dan harus paham dengan kondisi. Ada sebuah penjabaran bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita, Nabi Muhammad itu ternyata kalau beliau ditanya tentang apa amalan yang paling utama, maka sesungguhnya jawaban Nabi Muhammad itu terkadang beda-beda. Ketika Rasulullah ditanya ahabbal ayul a'mal ahabba ilallah, Nabi Muhammad itu sering ditanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka selalu jawaban yang diberikan Nabi itu berbeda-beda. Kenapa jawaban Nabi itu berbeda-beda? Karena jawaban itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Rasulullah pernah ditanya, ayul a'mal ahabba ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Terkadang Nabi menjawab sholat tepat waktu. Terkadang Nabi ditanya dengan redaksi pertanyaan yang sama, kemudian Nabi menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terkadang Nabi ketika ditanya dengan redaksi yang sama, maka jawaban Nabi adalah jihad di jalan Allah. Kenapa pertanyaannya sama tetapi jawabannya bisa beda-beda? Nanti Ibu bisa cek di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi pernah ditanya dengan redaksi yang sama, pertanyaan tetapi jawabannya bisa beda-beda. Kadang menjawab salat, kadang menjawab birrul walidain, dan kadang menjawab dengan jihad di jalan Allah. Ini bukan berarti bahwasanya Nabi kontradiktif. Nah, untuk pilih min dalik, Nabi tidak pernah kontradiktif. Tapi ternyata jawaban yang beragam ketika Nabi menjawab pertanyaan dengan redaksi yang sama, itu ternyata bahwasanya Nabi menjawab pertanyaan apa amalan yang paling utama, itu disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlaku pada saat itu. Ketika kondisinya aman, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah sholat tepat waktu. Makanya ketika kondisinya aman, maka jagalah sholat kita. Dan sesungguhnya siapapun yang menjaga sholat, dia menjaga urusan akhirat dan dunianya. Tapi ternyata kenapa Nabi ternyata ditanya lagi apa amalan yang paling utama, Nabi menjawab birrul walidain. Karena yang bertanya orang tuanya sakit, maka tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah merawat orang tua. Makanya maaf ya Ibu, kalau Ibu mendapati suaminya sakit, tidak usah pergi-pergi kajian dulu. Lalu Ibu mengatakan sama suaminya, Bang 2 jam mandiri dulu ya Bang, saya mau kajian ke Bandung. Ada kajian tabligh akbar Bang di Bandung. Suaminya menghela nafas, ngomong tidak boleh, bisa jadi panjang gitu. Maka sesungguhnya tidak ada amalan yang paling utama pada saat suami mau sakit kecuali adalah merawat suami. Sebagaimana seorang anak ketika orang tuanya sakit, maka janganlah dia mider kemana-mana. Cukuplah dia menemani orang tuanya, lalu merawatnya dan memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, karena itulah amalan yang paling utama. Ini pernah ada kejadian salah satu murid saya yang saya cintai beliau karena Allah. Lagi seneng-senengnya ngaji, ibunya sakit kena stroke. Dan beliau pengen ngaji keliling kota, mendampingi saya di dalam perjalanan safari dakwah. Ustadz saya mau ikut dong safari dakwah. Loh kok ikut? Lah kenapa Ustadz? Kan supaya berkah dengan menuntut ilmu. Ibumu sedang stroke. Gak boleh antum mementingkan egosentris antum menemani saya dalam safari dakwah menuntut ilmu. Dan ibu antum serahkan sama orang lain.
Maka alhamdulillah Masya Allah lapang hatinya dan akhirnya beliau merawat orang tuanya dan qadarullah sudah wafat. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya amal itu tergantung dengan kondisi. Yang ketiga, kenapa Nabi ketika ditanya pertanyaan yang sama mengatakan jihad di jalan Allah? Maka sesungguhnya pada saat itu kondisinya sedang chaos ketika masyarakat Madinah mendapatkan ancaman untuk mendapatkan serangan. Maka tidak ada amal yang paling terbaik pada saat itu kecuali bersiap-siap untuk berjihad. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya sunnah yang kita kaji dan kita pelajari tidak menjadikan kita jumud. Tapi sesungguhnya kita harus memiliki sensitivitas tingkat tinggi untuk mengerti tentang kondisi dan keadaan. Karena sesungguhnya mengerti tentang satu keadaan dan mengerti tentang satu kondisi itu bisa melahirkan rumusan amal yang betul-betul tepat. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika tidak paham tentang kondisi dan keadaan bisa menyebabkan kita terjerembab dan terjebak pada satu amalan-amalan yang salah, tetapi kita diluputkan dari satu amalan besar yang harusnya kita dapatkan untuk meraih ridhonya Allah. Setelah kita paham bahwasanya kita harus sensitif terhadap kondisi dan keadaan, sekarang kita bicara tentang masalah keadaan. Hari ini kita harus tahu bahwasanya hari ini kita hidup pada tahun yang kita sering menyebutnya tahun 2026. Itu penyebutan secara detailnya. Tapi ternyata di balik angka 2026 pasti ada nama yang sudah diberikan Nabi kepada kita tentang zaman yang kita hidup sekarang di dalamnya. Karena apa? Karena ajaran Nabi itu detail dan tidak ada satupun yang tertinggal dari apapun yang kita butuhkan dalam petunjuk kehidupan kita kecuali disampaikan oleh Allah di dalam kehidupan kita dan disampaikan pula oleh Rasulullah. Maaf ya Ibu, saya ambilkan contoh yang gampang. Ibu tahu gak urusan ludah? Urusan ludah saja petunjuknya banyak. Maka kalau urusan ludah saja Nabi menyampaikan kepada kita banyak petunjuknya yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan. Tidak mungkin Nabi itu tidak menyampaikan tentang zaman hari ini ketika kita hidup, ketika kita sering menyebutnya tahun 2026. Tapi tanpa kita sadari ada penamaan yang lain yang diberikan oleh Nabi yang terkadang kita sebagai umatnya Nabi malah tidak tahu. Sambilkan tadi ya masalah ludah. Ludah saja syariatnya banyak. Ibu tahu dan Bapak tahu apa itu syariat sunnah dalam ludah? Satu, ludah itu tidak boleh kita berludah mengarah ke Ka'bah. Kenapa? Orang yang sering berludah ke arah Ka'bah nanti akan kembali ke wajahnya. Makanya nanti kalau di akhirat di padang mahsyar ngelihat di wajahnya banyak ludah, nah ini banyak berludah ke arah kiblat. Yang kedua, ludah itu apa? Ludah itu yaitu ketika kita sholat tiba-tiba terganggu sholat kita. Maka kata Rasulullah, berludahlah ke arah kiri dengan ludah yang ringan, simbolik aja. Sembari setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi misalkan ibu membaca Al-Kafirun tidak ketemu ujungnya, itu namanya Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah. Maka setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau ternyata sudah kayak gitu kok nggak balik hafalan Qur'annya, fix, confirm, bukan setan yang salah, ibu aja yang berantakan. Nanti setannya di pojok nyalahin saya, hafalannya memang berantakan. Itu kedua, itu ludah. Masih ada Ustaz, masih banyak. Yang ketiga, kalau kita mimpi buruk maka kita bangun jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada suami atau kepada istri, walaupun mereka istri kita. Mimpi buruk ya Bi? Iya. Apa Bi? Enggak. Loh, kok gitu sih? Enggak cerita, enggak ada rahasia antara kita. Enggak gitu juga Bu Bambang, enggak gitu juga. Maka sesungguhnya kita berludah ke arah kiri. Tapi pastikan suami kita tidak ada di samping kita. Jangan sampai akhirnya terlalu serius. Gitu. Maka sesungguhnya itu tentunya tidak diperbolehkan. Ini saya terangkan 3, ini masih ada 9. Saya nggak mau terangkan semuanya, kan ini hanya analogi saja. Kalau masalah ludah saja, ternyata Nabi menyampaikan petunjuknya begitu detail kepada kita. Padahal ludah merupakan sesuatu yang apabila kita sudah keluarkan dari mulut kita, tidak akan ada lagi yang mencari ludahnya kembali. Kalaulah itu urusannya, ternyata petunjuknya sangat detail pada kehidupan kita. Tidak mungkin bahwasanya ketika kita hidup pada satu masa dan hidup pada satu ruang waktu, dan ketika kita hidup pada satu zaman, lalu kita tidak diterangkan oleh Nabi zaman itu adalah zaman apa.
Yang akhirnya kalau kita tidak tahu kita hidup pada waktu kondisi zaman apa, itu melahirkan berbagai macam tindakan yang sporadis, dan bisa jadi kita tidak akan mempersiapkan apa yang harusnya kita kerjakan, dan bisa jadi kita harus merelakan apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, bukan harta. Tapi yang kita harus relakan rusak itu adalah keluarga kita dan diri kita, ketika kita tidak mengetahui hidup pada masa apa dan ruang waktu apa ketika kamu diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Inilah bahayanya. Inilah yang menjadikan kita pada part yang pertama, kita harus bahas dulu bahwasanya kita hari ini hidup antara waktu kita lahir 1980, 1979, 1976. Kita lahir dan kita masih hidup pada kesempatan tahun 2026. Dan kita harus tahu kita ini hidup pada masa apa. Kita harus pelajari supaya kita tidak menebak-nebak, supaya kita tidak menerka-nerka, dan kita harus tahu zaman ini semacam apa supaya kita bisa merumuskan tindakan-tindakan yang tepat, supaya akhirnya kita tidak menjadi korban dari satu kondisi ketika kita tidak paham tentang satu keadaan. Bahaya sekali, tidak paham kondisi itu berbahaya sekali. Ibu ketika mendapati tetangganya terbakar rumahnya, naudzubillah min dzalik, lalu ibu pura-pura cuek tentang kondisi itu, maka bisa jadi rumah kita pun akan menjadi korban. Dan banyak orang yang mereka ternyata tidak tahu tentang satu kondisi, maka dia harus kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ada satu kisah, Bu, dari salah satu jamaah kami, yang semoga Allah rahmati beliau dan Allah kuatkan beliau dalam ujiannya. Beliau memiliki seorang anak perempuan. Qadarullah beliau memberikan pendidikan kepada anaknya, tetapi salah satu yang beliau lalaikan adalah pendidikan tentang tauhid dan pendidikan tentang sunnah. Dan ternyata komunikasi antara mereka sebagai orang tua dengan anak sangatlah buruk. Ini beliau yang mengakui, dan saya sudah minta izin sama beliau menyampaikan kisah ini. Maka sampai akhirnya beliau mendapatkan kenyataan yang membuat kepala beliau serasa terpukul dengan palu yang begitu berat. Ketika satu hari tiba-tiba anaknya mengatakan kepada ibunya, hari ini saya akan masuk kepada agama lain. Beliau murtad. Dan ketika akhirnya anaknya murtad berganti agama, maka luar biasa ujian itu mendera kepada kehidupan beliau. Pagi, siang, malam beliau selalu menangis. Dan ketika beliau konsultasi pada saat itu bersama sang suami, beliau merasakan berat sekali ketika beliau mendapatkan anaknya telah murtad. Tidak lagi memakai sajadah dan tidak lagi menengadah tangan, tetapi sudah berganti dengan ritual pada agama yang dianut oleh anaknya. Kita ngobrol, kita bicara panjang lebar, dan akhirnya pada saat itu ada salah satu evaluasi yang beliau sampaikan. Salahnya bukan semata-mata anak saya, Ustadz. Karena bagaimanapun anak saya itu adalah kanvasnya, sebagaimana Ustadz sering menyampaikan. Tetapi kitalah yang menggoresnya. Dan sampai anak saya mengambil sebuah keputusan untuk berpindah agama, maka itu merupakan fitnah, dan semoga ini bisa memberikan kepada kami kekuatan. Kita tentunya paham masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu keluarga dan musibahnya satu orang itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Inilah berbahayanya kita pada kehidupan hari ini, bahwasanya kita tidak boleh merasa baik-baik saja. Yang sedang tidak baik-baik saja itu bukan hanya masalah ekonomi. Dan sebelum kita bicara tentang masalah ekonomi yang hari ini kita mendapatkan banyak turbulence dalam kehidupan kita, ternyata kita mendapatkan satu kondisi yang berat. Dan Nabi dengan sifat kasih sayangnya kepada kita sudah memberitahukan zaman itu, sudah memberikan nama pada zaman itu, dan sudah menyampaikan tentang semua kondisi pada zaman itu. Dan ternyata terkadang kita justru tidak mengetahuinya, karena terkadang kita lebih mengejar materi-materi yang sifatnya mungkin cabang, tapi terkadang kita tidak mempelajari materi yang bersifat primer. Salah satunya mengetahui pada zaman apa kita hidup. Makanya disitulah akhirnya kita mendapatkan para ulama lalu mendefinisikan bahwasanya ketika kita hidup hari ini, ketika salah satu kenyataan yang kita dapatkan dan kita jumpai ketika kita hidup hari ini adalah dengan banyaknya tanda kiamat yang sudah bermunculan. Mau tidak mau tanda-tanda kiamat itu sudah datang dan sudah sangat kelihatan jelas di depan mata kita. Sehingga akhirnya tidak ada penamaan pada zaman ketika kita mendapatkan banyak tanda-tanda kiamat yang sudah dimunculkan oleh Allah.
baik tanda kiamat yang sifatnya positif ataupun tanda kiamat yang sifatnya negatif, maka tidak ada penamaan pada waktu ketika kita menjumpai tanda kiamat sudah bermunculan banyak di depan kita dan kita tidak bisa lagi menutup mata.